Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya idza dakhalal asrul awakhir, apabila telah masuk yang namanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, baginda Nabi itu senantiasa syadda mi'zarahu, mengencangkan tali ikat pinggangnya, tapi tidak lupa wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Dalam rangka apa? Membangun motivasi ibadah, membangun motivasi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Hadratal mukarramin yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan, segenap pengurus DKM Masjid Al-Mu'min dan juga para asatidz wal asatidah, para masyayikh, para hujjaj, umumnya para jamaah yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang telah berlalu mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya dengan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda alam Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya. Mudah-mudahan kita menjadi golongan umatnya yang diberikan syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang ke-28 ini alhamdulillah, kalau kata Pak Ketua DKM katanya masjid sudah mulai luas. Ya, mudah-mudahan ini termasuk ke dalam apa namanya, yaitu orang-orang pilihan. Karena orang-orang pilihan itu belum tentu bisa yang namanya bisa istiqomah dalam ibadah. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang diistiqomahkan dalam ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan tentang materi bahwasanya Al-Qur'an berbicara tentang anak keturunan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di dalam hadis yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah, baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya idza dakhalal asrul awakhir, apabila telah masuk yang namanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, baginda Nabi itu senantiasa syadda mi'zarahu, mengencangkan tali ikat pinggangnya, tapi tidak lupa wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Dalam rangka apa? Membangun motivasi ibadah, membangun motivasi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Berbicara tentang anak keturunan, tentu pasangan-pasangan yang baru menikah atau yang sudah lama menikah pasti mengharapkan adanya anak keturunan. Betul apa betul Bapak Ibu? Bohong kiranya kalau orang yang sudah menikah kemudian tidak mau punya anak keturunan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anak keturunan itu kadang-kadang ada yang cepat, ada juga yang lambat. Kalau yang cepat mungkin namanya tokcer, digetok encer langsung jadi. Tapi kalau yang lambat ini, mohon maaf, perlu yang namanya kesabaran. Bahkan di dalam sejarah disebutkan ada dua contoh yang menyebabkan atau menjadi wasilah. Bahasa kita mah pancingan ya Bapak Ibu ya. Nah, di dalam sejarah ada yang disebut dengan pancingan, yaitu yang namanya kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tatkala beliau menjadi seorang nabi, silaturahmi kepada salah seorang raja Fir'aun di Mesir. Jadi Fir'aunnya itu adalah Fir'aun pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Berbeda. Pada zaman di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau bersilaturahmi dan hasil silaturahminya itu Raja Fir'aun menghadiahkan yaitu putrinya yang bernama Siti Hajar. Bahwa Siti Hajar dihadiahkan kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian suatu saat ternyata baginda Nabi Ibrahim ini kan sudah punya istri yang pertama namanya Ibunda Sarah. Cuma karena Ibunda Sarah ini sudah lama tidak yang namanya kunjung hamil juga, ternyata Ibunda Hajar ini dinikah oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, dan tidak lama dari itu adalah yang namanya ada keturunan yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ternyata setelah yang namanya lahir Nabi Ismail alaihissalam, ternyata disusul dengan adanya hamil yaitu namanya Ibunda Sarah dengan lahir yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Ini yang pertama, pancingannya adalah menggunakan yaitu istri. Yang kedua adalah pancingannya yang dicontohkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam, bahwasanya Nabi Zakaria itu ternyata memancing untuk mendapatkan yang namanya keturunan generasi seterusnya itu adalah dengan cara yaitu merawat Ibunda Maryam. Dari mulai kecil sampai dengan dewasa, Ibunda Maryam dirawat oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Bahkan urusan pendidikannya diajarkan, dinasehati, bahkan dididik untuk menjadi perempuan yang soleh. Luar biasa. Maka oleh karena itu ternyata diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Nabi Zakaria ini walaupun istrinya sudah tua renta, bahkan mungkin menopause, tetapi ternyata ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala punya anak keturunan yaitu nanti bigulamin ismuhu Yahya, dengan anak yang dinamakan nantinya adalah Nabi Yahya alaihissalam. Ini contoh yang kedua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira ibu-ibu pengen yang pertama apa pengen yang kedua? Bu, pengen yang pertama apa yang kedua? Yang kedua aja katanya. Kalau bapak-bapak sih enaknya yang pertama ya Pak ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana tanggapan ketika Al-Quran berbicara tentang anak keturunan? Yaitu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang karakter dan tipikal anak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama misalnya bahwasanya Al-Quran menyebutkan bahwa anak itu adalah ibarat perhiasan. Ibarat perhiasan. Mana dalilnya? Al-Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-46, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Bahwasanya harta dan anak keturunan itu merupakan perhiasan kehidupan dunia. Yang namanya perhiasan, Bu, ya Bu, kadang-kadang kalau perhiasan itu perlu dirawat, disayang-sayang, dipelihara, itu namanya perhiasan.
Bahkan dimanapun yang namanya perhiasan ini dibawa menjadi suatu alat kebanggaan. Kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak itu ya seperti layaknya perhiasan kalau usianya masih cilik-cilik, masih pitik-pitik. Kenapa demikian? Coba kita buktikan. Bapak-bapak kalau seandainya anaknya usia 0 sampai 5 tahun nginjek kepala bapaknya, marah apa enggak? Hah? Marah apa enggak? Enggak kan? Kenapa enggak marah? Coba kalau anaknya usia 5 tahun sampai 15 tahun nginjek-nginjek kepala bapaknya, apa yang dilakukan bapaknya? Oh, dasar anak setan. Oh, berarti bapaknya, bukan saya yang bilang ya Pak ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan contoh bahwa anak itu adalah perhiasan. Begitu disayang-sayang, dipelihara, dirawat. Ini namanya perhiasan. Tapi sayangnya yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harapannya adalah anak itu menjadi anak yang soleh, anak itu jadi anak yang solehah. Mudah-mudahan itu menjadi sebaik-baik pahala balasan yang nanti akan didapatkan dan harapan besar sebagai kedua orang tuanya. Betul apa betul Bapak Ibu? Kadang-kadang mohon maaf kita ini kan luar biasa, pasti harapannya punya anaknya anak yang soleh, anak yang solehah. Walaupun mohon maaf bapaknya belum soleh saja, kadang-kadang harapannya ya tetap punya anak yang soleh ataupun yang solehah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang karena kasih sayangnya terlalu berlebihan, akhirnya anak itu dimanja-manja. Karena saking dimanja-manja, akhirnya orang tuanya lupa untuk menjadikan yang namanya hak dan kewajiban seorang anak dan juga orang tua kepada anaknya dalam rangka untuk tarbiyatur ruhiyah, yaitu pendidikan kepada ruhnya. Ini yang paling penting, bukan hanya sekedar jiwanya, jasadnya saja yang dipenuhi kebutuhannya, tapi unsur rohaninya juga perlu diperhatikan. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti dalam Al-Qur'an surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayatnya itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta dan anak keturunan kalian itu melalaikan kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau target utamanya yaitu melalaikan kita untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh, yang solehah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Siapa orang yang senantiasa dilalaikan dengan harta dan juga anak keturunan, maka itu termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang namanya perhiasan itu karena perlu dirawat, perlu dijaga, tadi bentuk pendidikannya harus diperhatikan, maka pilihlah pendidikan-pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Pilihkan guru terbaik untuk anak-anak kita. Kenapa demikian? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya itu jangan cuma dijadikan anak itu sebagai perhiasan, tapi juga harus perlu dirawat, disayang dan dijaga dalam bentuk tarbiyah ruhiyahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain daripada perhiasan, anak keturunan itu kadang-kadang juga jadi alat yang namanya alat kebanggaan. Betul apa betul Bapak Ibu? Bangga kalau punya anak soleh, bangga kalau punya anak pinter. Kadang-kadang kalau anaknya pinter, anaknya soleh, anaknya hebat, yang diagung-agungkan siapa Bapak Ibu? Siapa dulu? Bapaknya.
Iya Bu ya, siapa dulu? Bapaknya. Tapi giliran anaknya bodoh, anaknya tell me, anaknya belak, yang disalahin siapa Bu? Oh, jujur sekali tuh Bu, Pak. Ya. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting kiranya mendidik anak itu bukan hanya tugas ibu di rumah, tapi juga tugas bapak-bapak. Kadang-kadang kalau ngambil rapot, kira-kira yang sering datang ke sekolah itu ibu-ibu atau bapak-bapak? Oh, ibu-ibu tuh kenceng tuh Pak. Ya, mohon maaf, pendidikan anak itu harusnya kerjasama antara ibunya juga bapaknya juga. Jangan cuma ibunya saja yang datang ke sekolah atau bapaknya saja yang datang ke sekolah. Yang lebih parah itu ibu bapaknya tidak datang ke sekolah, yang datang adalah pembantunya. Yang ini mohon maaf, ini sebetulnya anak pembantu atau anak kita? Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting yang namanya perhiasan itu dirawat dan juga dijaga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tipikal yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, bahwasanya Al-Qur'an menyebutkan anak keturunan itu ibarat yang namanya fitnah. Fitnah itu artinya ujian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, misalnya dalam satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Bahwasanya harta dan anak keturunan itu adalah merupakan fitnah, ujian bagi kedua orang tuanya. Mohon maaf sekali, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang anak yang lahir itu, kadang-kadang ada anak yang tidak sempurna sesuai harapan kedua orang tuanya. Ada yang mungkin mohon maaf autis, ada yang mungkin punya kekurangan di sana dan di sininya. Tetapi kalau orang tuanya sabar, maka itu merupakan ujian bagi kedua orang tuanya. Mudah-mudahan dengan adanya anak itu adalah jalan bagi orang tuanya untuk bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada juga anaknya sehat, anaknya hebat, tapi perilakunya ya tadi kayak ya namanya mohon anak badung gitu kan. Yang namanya anak badung itu kadang-kadang ya begitulah, disuruh sholat ya susah, disuruh baca ya susah. Itu namanya ujian juga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak yang namanya tidak mudah untuk membentuk suatu anak karakter yang kita harapkan seperti misalnya anak soleh, anak yang soleha. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah telah mencatat bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam punya anak yang badung luar biasa namanya Kan'an. Tatkala yang namanya turun yang namanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada bumi untuk mengeluarkan yang namanya air dari dalam perut bumi, langit diperintahkan untuk menurunkan air hujannya yang terus-menerus selama 1 minggu, kemudian terjadi air bah banjir, yang banjirnya itu bukan hanya menenggelamkan seatas mata kaki, juga menenggelamkan kaki gunung. Maka oleh karena itu dipanggillah yang namanya Kan'an oleh bapaknya, oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ya bunayya irkam ma'ana. Namanya panggilan kan begitu Bapak Ibu, yang mana ada panggilan ya bunayya irkam ma'ana. Gak ada begitu. Kalau di dalam Al-Quran itu sebetulnya makna mazazi. Ada panggilan ya bunayya, wahai anakku tercinta, irkam ma'ana, naik kepada yang namanya bahtera abahna. Hari ini semua yang namanya dilalap oleh lautan, maka tidak ada yang selamat hari ini kecuali yang naik bahtera abah. Maka oleh karena itu anaknya dengan sombong, ya abati sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Bapakku, tenang aja, aku akan lari ke atas gunung, yang gunung itu akan menyelamatkan aku dari air bah ini. Ternyata pada saat itu Nabi Nuh berdoa bahwasanya ya Allah ya Rabbana, selamatkanlah anakku. Lalu kemudian Allah memisahkan Nabi Nuh dengan Kan'an. Bahkan dijawab doanya Nabi Nuh alaihissalam, innahu laisa min ahlika, bahwasanya dia itu Kan'an bukanlah bagian dari keluargamu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
kalau nanti barangkali mohon maaf sekali anak kita wafat dalam keadaan tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, itu sejarah mencatatkan kalau dia bermaksiat kepada Allah, dia tidak taat kepada Allah, bukan bagian daripada keluarganya. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini penting untuk membina keluarga kita, bukan hanya soleh pribadi tapi juga soleh bersama-sama, yang harapannya itu adalah mudah-mudahan kita bisa masuk surga bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu tidak mencukupi, insya Allah mungkin di lain kesempatan, yaitu tipikal-tipikal anak di dalam Al-Quran bisa kita bahas kembali. Ini saja yang bisa disampaikan pada pertemuan hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.